Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Umat TV, yaitu program Manajemen Syariah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini sebagaimana biasa, pemateri kita atau narasumber kita telah berada di studio, yaitu Ustadz Henry Tanjung. Ya, kita sapa dulu beliau. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabarnya bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas Nabi apa Ustadz? Nabi Harun. Nabi Harun ya. Nabi Harun. Partnernya Nabi Musa. Partnernya Nabi Musa. Iya, masya Allah. Ya. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Nabi Harun alaihissalam, di mana jika pemirsa ingin melihat ayat yang akan kita bahas, ya ini fokus pada Nabi Harun, namun dilihat dari sisi manajemennya ini surat Toha ayat 20 sampai 36 ya Ustaz ya. 24 Iya, 24 sampai 36 ya. Ya. Jadi pemirsa yang ingin melihat lebih jelas, mungkin mengambil faedah dari materi kali ini, silakan membuka surat Toha ayat 24 sampai 36. Ya, kita persilakan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kali ini kita sampai kepada pembahasan tentang Nabi Harun, kisah Nabi Harun dan bagaimana aspek manajemen yang terdapat pada kisah Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah seperti tadi dijelaskan oleh host kita. Nabi Harun ini adalah partnernya Nabi Musa. Ya, jelas berarti dikirim atau ditugaskan kepada kaumnya Firaun, ya, atau Bani Israel. Ya. Nah, tetapi tugasnya itu lebih khusus, ya, lebih takhasus. Ya. Jadi kalau Nabi Musa sebagai pengemban risalah dakwah, Nabi Harun ini sebagai juru bicara, nah, gitu ya. Jadi partner yang bagus antara mereka berdua itu terjalin antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dan perlu kita ketahui Nabi Harun ini adalah kakak kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana disebutkan nanti dalam surat Toha, di situ disebutkan Haruna akhi. Ya, Harun itu adalah saudara. Ya, dan usianya ada dua sumber yang mengatakan usia Harun lebih tua 3 tahun. Ada juga yang mengatakan usia Harun lebih tua 4 tahun daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi masih lebih tua Harun. Ya, dan memang Nabi Harun ini sangat fasih dalam berbicara, ya. Jadi sangat mahir dalam menyampaikan kata-kata. Ya, dan memang itu adalah kelemahan Nabi Musa ketika itu. Memang di masa kecilnya Nabi Musa memakan bara api, ya, sehingga lidahnya agak cadel gitu ya, sehingga ngomongnya tidak begitu lancar, para pemirsa sekalian. Kemudian untuk itulah dibantu, ya, oleh saudaranya yang bernama Harun, yang juga diangkat menjadi seorang nabi. Ya, nanti kita akan lihat kisahnya dalam surat Toha ayat 24 sampai ayat 36. Ya. Mohon dibacakan Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. Ya. Baik, para pemirsa sekalian, kalau kita cermati, ya, ini ayat ini merupakan perintah, ya, perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, untuk berdakwah kepada Firaun. Izhab, ya, pergilah, ya, izhab.
ila Fir'aun, jelas kepada Fir'aun. Iya. Wah, siapa yang berani menghadap Fir'aun ya? Luar biasa zalimnya beliau. Luar biasa zalimnya beliau ketika itu, dan itu kemudian diminta untuk berdakwah. Izhab ila Fir'aun. Ya, innahu tagha. Sungguhnya Fir'aun itu tagha, ya. Nah, tagha itu melampaui batas, ya, kesombongan yang luar biasa itu tagha itu. Ya, kalau sombong biasa sih bukan tagha ya. Iya, iya. Nah, tapi kalau udah tokohnya luar biasa melampaui batas, ya, itu disebut dengan tagha. Innahu tagha. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-25, qala, ya, maka di sini berkata Nabi Musa, Rabbis rohli sodri. Ya, ini doa. Ya, Rabbis rohli sodri. Ya, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku. Ya, ini biasanya ini rangkaian doa. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, 5 ayat ini biasanya sebagai doa ketika orang mau ceramah. Iya. Atau orang mau pidato. Biar lebih fase gitu. Biar lebih fase ya. Karena ada memang asbab urutnya ya. Iya. Asbabun nuzulnya. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu biasanya. Ya kalau Nabi Musa ditambah lagi wa ja'al li waziran min ahli Harun akhi. Nah, tapi karena kita tidak ada Nabi Harun ya, jadi sampai di 4 ayat itu saja biasanya ya. Jadi Rabbis shrahli sadri, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku. Kemudian wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani, ya, dan lepaskanlah uqdatan itu ikatan, min lisani daripada lidahku, ya. Artinya supaya orang ngerti perkataan kita, ya. Kemudian yafqahu qauli, ya, supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, gitu ya. Jadi yafqahu qauli, supaya mereka, nah ini kan kata-katanya yafqahu ya. Jadi bukan hanya mengerti sebenarnya, tapi faham. Ya, yafqahu qauli. Faham itu meresap dia, meresap ke dalam dada, terkesan, itu namanya faham. Ya, orang sekedar tahu saja itu tidak yafqahu. Ya, ya'lamu mungkin. Ya, sekedar tahu saja, oh tahu sholat itu penting, ya'lamu. Tapi begitu habis kita bicara dia betul-betul ingin sholat, ingin mengamalkan, itu sudah yafqahu. Jadi beda ya antara beda. Kalau cuma masuk di kepala, kalau masuk di hati. Beda. Makanya kalau ada apa? Kalau Allah ingin menjadikan seorang itu baik, maka yufaqihu fiddin. Yufaqihu itu artinya bukan hanya sekedar dia tahu agama, tapi keinginannya untuk beragama itu luar biasa. Ya, keinginannya untuk beribadah, keinginannya untuk sholat, sedekah, infak, itu luar biasa keinginan itu. Yufaqihu fiddin. Ya. Nah, ini para pemirsa sekalian, ini 4 ayat ini mungkin bisa kita hafalkan ya. Nanti kalau kita mau bicara, diminta bicara di depan RT, ya, kemudian di depan RW atau memberikan sambutan-sambutan, ya, boleh ini kita baca sebagai doa. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, cukup 4 itu, ya. Jadi coba kita ulang sekali lagi. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini doa yang sudah diamalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Utamanya ini mahasiswa yang skripsi ini. Mahasiswa yang skripsi yang mau ujian. Iya, ujian ya. Ujian skripsi ini gimana nanti nggak bisa ngomong nih. Ya, dekat dosennya blank gitu kan. Nah, itu baca ini. Ya, Rabbis shrahli sadri, lapangkan dadaku, ya, mudah perkataanku, dan lancar maksudnya ya. Jadi begitu ditanya dosen, seorang dosen yang punya pertanyaan, dia tenang, lancar dalam menjawabnya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Nah, kemudian waja'alli, dan jadikanlah bagiku waziran. Wazir ini adalah kalau di pemerintahan namanya menteri. Wazir, ya. Wazir apa gitu misalnya, wazir al-iqtisad, wazir az-zakah, menteri zakat, ya, menteri. Menteri ini artinya pembantu, ya, kabinet pembantu. Tapi pembantu yang dekat wazir ini, ya, tidak sekedar hanya pembantu asisten, bukan, tapi yang dekat. Waziran min ahli, daripada keluargaku, nah, gitu ya. Jadi wazir ini bukan dari orang lain, tapi daripada keluargaku. Siapa itu? Langsung disebut namanya. Harun akhi, ya, Haruna akhi. Harun yaitu saudaraku. Jadi Harun tadi sudah saya jelaskan, Harun ini adalah kakak kandung daripada Nabi Musa. Berarti satu bapak dia, Imran, ya, bin Imran, ya, atau bin Amran. Ada yang bilang bin Imran, ada yang bilang bin Amran.
ya, Nabi Musa dengan Nabi Harun adalah kakak adik. Ya. Dan usdud bihi azri. Nah, ya. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia. Nah, jadi apa maksud diberikan partner? Apa maksud diberikan wazir? Apa maksud diberikan pendamping dakwah? Ya, atau juru bicara dakwah? Itu untuk usdud, ya. Usdud itu kuat, ya, syadid. Ya, untuk kuat, ya, usdud bihi azri, ya, untuk kuat dia, teguh dia, ya, teguhkan kekuatanku dengan adanya dia, nah, gitu ya. Jadi itulah gunanya partner. Jadi gunanya partner itu untuk meneguhkan, ya. Jadi kalau para apa sekalian, partner kita yang paling dekat adalah istri kita sebenarnya, atau suami kita di rumah. Itu adalah bagi yang sudah berkeluarga. bagi yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum, Ustaz. Ya, kalau yang belum harus segera. Nah, ya. Itu adalah partner. Untuk apa? Untuk usdud bihi azri, ya. Untuk menguatkan dakwah itu begitu. Ya, kalau masih sendirian nanti masih banyak godaan dia. Nah, tapi kalau sudah ada istri, ada suami, pendampingnya sudah kuat. Ya. Maka itu orang-orang yang aktivis-aktivis dakwah itu saya sarankan untuk segera menikah, cepat-cepat menikah. Ya, jangan lama-lama, cepat-cepat menikah lebih bagus. Ya. Nah, supaya apa? Supaya usdud bihi azri itu, teguhkan kekuatan itu dengan partner yang satu visi tentunya. Ya, hati-hati mencari partner, ya. Jangan yang nanti kita ke sana, dia ke sana, itu repot nanti, ya. Tidak usdud bihi nanti, ya, malah merapuhkan. Kemudian wasyirhu fi amri. Nah, ya. Dan kemudian dia dijadikan teman dalam urusanku, ya. Nah, wa asyrik syarikat, ya. Wa asyrikhu fi amri, syarikat dalam urusanku. Nah, kalau syarikat itu kan kalau namanya syirkah itu kan berarti berbagi. Ya. Dalam dunia akad, ya, dalam dunia transaksi kalau namanya syarikat itu berarti ada unsur pembagian, ya. Kalau dalam ekonomi Islam misalkan bagi hasil. Nah, syirkahnya bisa untuk mudharabah, bisa bentuk musyarakah, ya. Tapi itu syirkah itu adalah berbagi intinya. Jadi kalau ada partner itu dia akan berbagi. Nah, sehingga muncullah kalau kata pepatah kita, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, itu maknanya dengan partner tadi, ya. Wa asyirikhu, syarikat tadi. Berarti ini harus satu visi, ya, Ustaz? Satu visi. Oh, itu mutlak itu. Iya. Nanti syarat mutlak. Bisa nanti istilahnya berubah jadi berat kamu yang pikul. Dengan saya jinjing gitu, ya. Iya. Wah, itu berarti kalau itu tidak wasrikhu itu, tidak syarikat dia. Karena syarikat itu berbagi. Iya, betul. Nah, ya, jadi memang kita harus pahami, ya, makna kata per kata dalam Al-Quran kita harus pahami, ya. Wasrikhu itu berarti dia bersyarikat. Syarikat itu kalau misalkan lidi kita bikin syarikat kan kuat, ya. Iya, kuat. Ya, syarikatnya banyak di situ. Kemudian kai nusabbihaka katsira. Nah, ya. Agar apa? Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Nah, itu tadi, ya. Jadi supaya dia kuat itu makanya agendanya adalah banyak-banyak bertasbih. Iya. Ya, nah kalau kita di rumah dengan istri banyak-banyak baca Quran. Ya, Masya Allah. Kita minta istri kita banyak-banyak baca Quran untuk memperkuat kita. Iya. Nah, gitu, ya. Jadi memperkuat itu tidak harus bersama-sama terus. Iya. Ya, kuat supaya kuat dakwah. Saya bawa istri saya terus sama untuk dakwah kemana-mana. Enggak harus begitu. Berbagi tugas, jadi kita dakwah, istri di rumah bantu dengan doa. Berarti bekerja sama itu nggak mesti harus sama-sama, ya? Nggak harus sama-sama. Nggak mesti harus sama-sama. Jadi kita bekerja, ya, istri dorong dengan doa dari rumah. Iya. Istri dorong dengan zikir dari rumah. Iya, Masya Allah. Istri dorong dengan baca Quran dari rumah. Iya. Nah, jadi kita kuat itu. Ya, usdud itu dengan apa? Dengan adanya saling bagi itu, saling dorong-mendorong itu. Ya. Itu dia maknanya di situ. Ya, karena maka itu kita harus sama-sama bertasbih di situ. Hai nusabbihaka katsira. Wa nazkuruka katsira, ya. Dan untuk kami mengingat banyak-banyak ini gitu, ya. Iya. Nah, innaka kunta bina basira. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Kemudian Allah berfirman, qala qad utita su'laka ya Musa. Iya, iya. Ditahan dulu, Ustaz. Iya. Ya, ini luar biasa materinya, ya. Iya. Jadi Al-Quran terlihat mungkin bagi orang yang belum mengetahui terlihat sederhana. Sederhana, Tapi betul. ternyata kata-katanya sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, ya, Masya Allah. Ya,
Pemirsa Umat TV sekalian, bagi yang ingin bertanya ya, tentang manajemen pada pembahasan kali ini, manajemen Nabi Harun, silakan menghubungi nomor line interaktif kami 0811 913 3000. Ya, bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan menghubungi line interaktif kami 0811 913 3000. Jangan kemana-mana, tetap di manajemen syariah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam manajemen syariah. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pembahasan yang sangat menarik tentang Nabi Harun alaihissalam bersama Nabi Musa. Namun pada kesempatan kali ini kita lebih fokus kepada Nabi Musa dan peran-perannya sebagai partner. Nabi Harun. Iya, Nabi Harun. Iya, Pak. Nabi Harun sebagai partner Nabi Musa. Yeah. Dan Alhamdulillah pembahasan tadi sangat menarik dan sudah memasuki ayat selanjutnya. Dan kita serahkan kepada Ustadz Henry Tanjung untuk melanjutkan kembali pembahasan. Tafadhol Ustadz. Baik, para pemirsa sekalian yang berbahagia, ya Ustadz Salam yang saya cintai. Di sini disebutkan nama Nabi Harun secara jelas pada ayat yang ke-30 ya. Haruna akhi. Nah, nama Harun ini juga di dalam Al-Qur'an disebut berkali-kali, tidak hanya sekali, berkali-kali ya. Jadi kurang lebih ada 19 kali nama Nabi Harun ini disebut dalam Al-Qur'an ya. Kita lihat juga nanti misalnya pada surat Toha juga ya. Tetapi pada ayat yang ke-42-nya ya. Pada ayat yang ke-42-nya ya, itu sudah juga perintah juga ya. Perintah untuk apa? Untuk berdakwah juga, izhab juga bahasanya. Ya, izhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri ya. Ini mohon pada Ustaz Salam nih dibaca 4 ayat saja, 42 sampai 46. 42 sampai 46. 46 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Ya, jadi kalau kita lihat di sini para pemirsa sekalian, izhab pergilah anta, engkau, ini panggilannya kepada Nabi Musa. Wa akhuka. Nah, wa akhuka ini Harun. Dan saudaramu, ya. Bi ayati, ya, dengan ayat-ayatku kata Allah. Wala taniya fi zikri. Nah, ya. Janganlah kamu berdua lalai daripada mengingatku, ya. Jadi syarat kita dalam berdakwah itu jangan sampai kita lengah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lengah, masuk setan, masuk musuh-musuh dakwah sehingga membuat medan dakwah itu menjadi futur ya. Istilah futur itu kemudian menjadi tidak bersemangat, lemah semangatnya ya. Nah, itulah makanya kemudian Allah mengatakan wala taniya fi dzikri. Ya. Janganlah engkau lalai daripada mengingatku. Pada ayat yang ke-43, idhaba. Nah, idhaba sudah fi'il amr tapi sudah menyuruh berdua. Iya, berdua. Kalau izhab masih anta. Ya, masih satu orang. Tapi kalau idhaba, nah, itu sudah berdua tadi. Tadi kan izhab anta wa akhuka. Iya, wa akhuka. Ya, jadi pergilah engkau wahai Musa dan Harun. Nah, pada ayat yang ke-43 ini itu sudah kata-katanya izhaba. Ya, amr sudah untuk berdua. Ya, pergilah engkau berdua. Ya, kepada siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Disebut lagi Fir'aun lagi. Iya. Ya, tadi ayat yang ke-24 tadi disebut lagi Fir'aun kan. Ini disebut lagi Fir'aun. Jadi luar biasa memang Fir'aun itu ya. Jadi rekayasa-rekayasa yang dibuat oleh Fir'aun itu untuk membuat dirinya Tuhan. Itu Allah benci sekali itu ya. Allah tidak suka sekali, kemudian makanya diutuslah dua orang nabi ini untuk
untuk mendakwahkan ya Fir'aun. Meskipun luar biasa risikonya. Ya. Nah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha, ya. Diulang lagi kan? Tadi disebut juga dengan togo ya. Jadi daripada ayat yang ke-24 tadi izhab ila Fir'aun innahu tagha. Ini idhaba ila Fir'aun. Sebenarnya itu saja bedanya. Tadi izhab ila Fir'aun, ini izhaba ila Fir'aun. Sama belakangnya, innahu tagha, innahu tagha. Ya, jadi penekanan-penekanan dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Tetapi ketika awalnya hanya sendiri dengan kemudian setelah berdua, maka kekuatannya kan lebih dahsyat dengan berdua. Ya, izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Maka kemudian pada ayat yang ke-44, apa yang harus dikatakan di depan Fir'aun? Kan gitu. Fakula, maka katakanlah kepada mereka, lahu kepada dia, qaulan layyina. Ya, perkataan yang layin. Layin itu yang lembut. Ya. Yang lemah lembut. Ya, layyina. Layyina lama-lama jadi lina. Nah, jadilah nama wanita yang lina. Ya, lembut maksudnya, ya. Layyina menjadi lina. Jadi nama lina itu dari bahasa Arab itu, ya. Layyina, yang lembut. La'allahu, ya, mudah-mudahan dengan cara engkau berdakwah yang lembah lembut itu, mudah-mudahan Fir'aun yatadzakkara au yakhsha, ya. Mudah-mudahan dengan yang perkataan lembut itu, maka apa? Dia ingat, sadar dan atau apa? Yakhsha, takut. Khasya rabbah. Jadi ada musuh rasa takutnya kepada Allah, pada Tuhan. Ya. Nah, bayangkan ya, kita bisa bayangkan untuk seorang selevel Firaun ketika itu, satu orang pun tidak ada yang berani mengatakan dia kecuali dia Tuhan. Dan itu diutus Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya. Kira-kira kalau kita pada kondisi begitu ya, disuruh berdakwah kepada orang seperti itu, apa yang terjadi? Ya. Gemetar, Ustaz. Gemetar pasti, ya. Dan itu pun dialami ternyata oleh Nabi Musa. Dialami ternyata para pemirsa sekalian. Ya, coba lihat pada ayat yang berikutnya. Qala, ya, maka berkatalah, ya. Siapa yang berkata? Keduanya. Karena qala di situ kan. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana nakhaf. Kami takut ya Allah, kami takut. Ya. Ayyafrutu alaina. Ya. Kami takut. Kami khawatir dia akan menyiksa kami. Ya. Seseorang yang sangat bengis dan kejam itu disuruh Allah untuk berdakwah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Ya. Mengadu Nabi Musa dengan Nabi Harun, kami takut. Ya. Nah, di sinilah letak kemanusiaannya seorang nabi. Ya. Walaupun dia sudah diberikan kekuatan dakwah, kekuatan mukjizat, ya, kekuatan dari Allah langsung, tetapi namanya manusia tetap ada rasa takut dia menghadap seorang yang sangat zalim, yang bengis, ya, yaitu Fir'aun itu, ya. Kemudian au ayadgha, ya, kami takut, khawatir dia akan menyiksa kami atau apa? Akan bertambah batas atau bertambah togo gitu. Ya. Jadi ada dua ketakutan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika itu. Pertama adalah mereka takut dengan berdakwah itu dia akan disiksa. Ya, berarti bentuk daripada kemarahan seorang raja adalah menyiksa, kan begitu. Nah, satu. Yang kedua, kalaupun tidak disiksa, dia bertambah sombong gitu. Ya. Jadi mungkin dalam bahasanya, Musa, ente ini siapa? Ya, waktu kecil saya Waktu kecil aja saya pelihara, dan itu memang terjadi kan. Itu memang disebutkan oleh Fir'aun. Ente apa enggak ingat? Iya, jadi kalau bahasa kitanya tahu dirilah gitu. Dulu saya ngerawat, saya merasa sekarang mau coba-coba melawan saya nih. Balas jasa gitu. Nah, balas jasa lah, tahu dirilah kira-kira, utang budi lah kira-kira gitu. Kan saya membesarkan kok. Kok sekarang sudah besar begini ente? Malah melawan saya, malah menasihati saya, kira-kira begitu. Ya, jadi itu yang dikhawatirkan. Disiksa atau dia bertambah sombong. Ya. Nah, tetapi apa pesan-pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Ini luar biasa. Pada ayat yang ke-46, ya, qala, Allah berkata kepada keduanya, la takhafa. Ya. Janganlah engkau berdua takut. Nah, ya. Innani,
Karena sesungguhnya aku ma'akuma. Ya. Aku bersama kalian berdua. Ya. Asma, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini pesan-pesan dakwah yang Allah berikan kepada kedua nabi ini itu diterima tantangannya oleh kedua nabi ini, tetapi tidak dinafikan ada sifat-sifat kemanusiaan yang melekat pada dirinya, takut. Ya. Takut menghadapi penguasa yang begitu hebat sampai dia mengatakan dirinya Tuhan. Ya. Takut apa? Takut nanti disiksa pasti, atau dia bertambah sombong. Ya. Tapi Allah kemudian memberikan amunisi dakwah kepada kedua nabi ini. Ya, jangan takut. Ya, karena aku akan bersama engkau berdua. Asma wa ara. Aku melihat dan aku mendengar dan aku melihat engkau berdua. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang apa kita lihat ya, di tengah-tengah tugas dakwah itu ada kewajaran sifat-sifat manusia muncul. Ya, jadi kita nggak bisa nafikan itu selagi kita memang manusia. Ya, begitu. Ya. Nah, jadi pertama di dalam penggalan 20 sampai ayat 46 ini, berdakwah itu kepada siapapun, hatta kepada pemimpin yang bengis sekalipun, harus dengan lemah lembut. Tidak ada dakwah yang kasar. Tidak ada. Tidak ada satupun contoh nabi yang berdakwah dengan kasar. Tidak ada. Hatta melawan, hatta untuk kepada Firaun. Ya. Ditahan dulu, Ustaz. Baik. Ini tentang memberi nasihat. Ya. Memberi nasihat. Kepada Firaun saja yang zalim seperti itu. Betul. Harus lemah lembut. Lemah lembut. Ya, apalagi kepada orang-orang yang baik-baik, yang baiknya sesama muslim, muslim, ya. gitu kan? Ya, Masya Allah, materi kali ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi seorang dai ataupun bagi seorang administrator ataupun yang berhubungan dengan manajemen. Dan insya Allah kita akan lanjut pada sesi ketiga. Dan bagi pemirsa Umat TV yang ingin bertanya atau ingin konsultasi sesuatu kepada Ustadz Henry Tanjung, dapat menghubungi line interaktif kami 0811 913 3000. Ya, kami ulangi. Semoga yang tertera di layar Anda 0811 913 3000. Jangan kemana-mana, tetap di Manajemen Syariah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam Manajemen Syariah pada segmen yang ketiga. Dan kami menyampaikan kembali kepada pemirsa Umat TV sekalian yang ingin bertanya atau konsultasi kepada Ustadz Henry Tanjung, dapat menghubungi line interaktif kami di 0811 913 3000. Ya, jika Anda ingin mengirim SMS, sertakan nama Anda serta dari mana asal Anda, kemudian isi pertanyaan. Ya, Ustadz, sebelum kita masuk kepada materi, mungkin kita ada pertanyaan satu. Assalamualaikum Ustadz, saya Ismail dari Palopo. Ya, Masya Allah, Palopo, Sulawesi Selatan. Terkenal dengan kapurungnya nih, Masya Allah. Kalau Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat kitab Taurat dan tongkat yang ajaib, lalu apa mukjizat atau peran Nabi Harun alaihissalam? Tafadhol Ustaz. Iya, baik. Kalau Nabi Musa diberikan mukjizat berupa Taurat ya, kemudian tongkat yang itu ya, kemudian bukan hanya itu sebenarnya, jadi dia masukkan tangannya keluar bercahaya putih, ya. Dan itu yang membuat ketika itu Firaun sangat takut sekali, ya. Jadi dia sangat takut sekali melihat mukjizatnya Nabi Musa ini, ya. Apalagi kemudian dia lempar, jadi ular besar yang kemudian mendekat ke Firaun mau memakannya gitu. Takut sekali dia ketika itu. Dia lagi sama Nabi Musa, ya. Nah, Nabi Harun ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran apa mukjizatnya, ya. Karena fungsinya sebagai juru bicara ketika itu. Ya, jadi sebenarnya risalahnya ada pada Nabi Musa, ya, untuk melaksanakan tugas dakwah. Tapi kemudian Nabi Musa meminta partner, ya. Jadi dalam rangkaian ayat yang tadi kita baca itu memang titik sentralnya kepada Musa, yang kepada Musa. Nah, ya jadi
sifatnya namanya membantu, berarti dia menjalankan misi dakwah ketika Nabi Musa tidak ada. Iya. Nah, dan ini terjadi ketika itu Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina selama 40 hari. Iya. Nah, itulah kemudian Nabi Musa berpesan kepada Harun, wahai Harun, tolong dijaga ini umat ini, jangan sampai dia menyembah berhala, jangan sampai dia lari daripada agama kita, ya, agama tauhid ini. Nah, aku akan pergi ke Bukit Tursina selama 40 hari. Nah, itu ya kemudian diabadikan dalam surat Toha, ya. Toha ayat 90, ya, mungkin bisa dibaca. Toha ayat 90, ya. Sampai berapa, Ustaz? Sampai 94, ya, 5 ayat saja. Ya. 90 sampai 94. Ya. Wah, lumayan panjang, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Jazakallah, subhanallah, ya. Merdu suka suaranya ini, Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, walaqad qala, ya, dan sungguh, ya, qala berkata lahum kepada mereka Harun. Nah, ini juga nama Harun disebut lagi. Tadi ada disebut lagi dan nama Harun disebut lagi, ya. Jadi ada kurang lebih 19 kali nama Harun disebut dalam Al-Qur'an. Min qablu, sebelumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bih, ya. Sesungguhnya itu hanya cobaan dengan itu. Maksudnya dengan apa? Dengan patung anak sapi. Jadi ceritanya ketika Nabi Musa pergi, ya, itu ada namanya Samiri, itu membuat patung anak sapi dari emas yang bisa bicara gitu. Nah, kemudian dipengaruhi orang supaya menyembah itu. Nah, jadi begitu Nabi Musa pulang, itu dapati kaumnya pada menyembah itu. Marah sekali Nabi Musa ketika itu dengan Nabi Harun. Marah sekali. Ya. Nah, kemudian dijelaskanlah sama Nabi Harun, aku sudah mengingatkan mereka, ya, itu innama futintum bihi, itu hanya sebagai ujian cobaan saja. Wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Ar-Rahman, ya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Harun. Ya. Wa atiu, ya, dan taatlah kepadaku, amri, ya, urusan-urusan itu, ya. Wa atiu amri, ya. Jadi taatilah perintahku, ya, ikutilah aku dan taatilah perintahku, ya. Fattabi'un wa atiu amri. Jadi memang sudah dari awal sudah diingatkan oleh Nabi Harun, ya, kepada pengikut-pengikutnya supaya jangan menyembah anak patung itu, ya. Nah, tetapi mereka apa? Qalu, mereka berkata, ya, lan nabroha alaihi akifin, ya, kami tidak akan meninggalkannya. Nah, itu, ya. Nah, hatta yarji'a ilaina Musa, sampai kembali kepada kami Nabi Musa, gitu. Coba bayangin. Ya, ini memang Bani Israel itu memang luar biasa memang, ya. Kalau kita baca Al-Baqarah itu kan bandelnya luar biasa bandelnya. Sudah dikasih ini minta ini minta yang lain, minta yang lain, ya. Sampai dia pengen melihat Allah segala macam. Astagfirullahaladzim, ya. Pokoknya luar biasa. Nah,
Di situ kemudian dijelaskan ya, qala ya, maka ketika Musa kembali kemudian Musa berkata, ya Harun. Nah, dinilai disebut lagi nama Harun. Ya, wahai Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Ya. Nah, alla tattabi'an. Ya. Jadi sehingga engkau tidak mengikuti aku. Kemudian afa asaita amri, apakah engkau sudah melanggar perintahku? Ya, maka kemudian berkata Harun, berkata Harun, ya ibna umma, wahai anak ibuku, ya artinya wahai kakakku ya, wahai abangku, wahai anak ibuku, la takhud bilihyati, jangan engkau pegang jenggotku, ya, wala birasi, jadi juga jangan ngapa kepalaku, ya. Kalau orang marah kali pegang janggutnya apa gitu ya, gini ya. Atau gimana gitu ya, wallahu a'lam lah gimana modelnya. Tetapi di sini jangan engkau pegang janggutku, jangan pegang kepalaku, ya. Inni khasyitu, karena sesungguhnya aku takut, ya, antakula farraqta baina bani Israil, ya. Jadi aku khawatir di situ, ya. Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, ya, walam tarkub qawli, dan engkau tidak memelihara amanatku. Jadi ini menunjukkan, para pemirsa sekalian yang berbahagia, ini menunjukkan bahwasanya Nabi pun bisa marah, ya. Tapi marah bukan karena ego, bukan, tapi marah karena melihat kaumnya itu meninggalkan dakwah, meninggalkan agama Islam, agama tauhid ini, marah. Ya, dan marahnya kepada Nabi Harun, ya. Jadi wajar lah ya kalau Nabi Musa pergi 40 hari, ya, kemudian dia pulang, tadinya beriman sekarang menyembah ini, kemudian dia sudah bilang kepada Nabi Harun dijaga ini, ternyata nggak begitu. Jadi seolah-olah apa ini nggak jaga, kira-kira gitulah bahasanya ya. Kan sudah aku bilang dakwain itu, jangan dibiarin begitu, jaga, nah, gitu ya. Tapi kemudian inilah Nabi Harun mengatakan, ya jangan engkau marahin aku, jangan engkau pegang jenggotku, pegang kepalaku. Sesungguhnya aku sudah mengajak mereka, ya. Aku sudah memperingatkan mereka. Makanya dikatakan fattabi'uni wa atiu amri. Itu sudah perkataan Nabi Harun kepada kaumnya ketika itu. Tapi mereka membangkang kan kaumnya kan, nggak mau dia. Qalu apa? Lan nabruha alaina akifin. Namun kami enggak mau meninggalkan. Sampai kapan? Hatta yarji' ilaina Musa. Sampai Musa balik kepada kami gitu ya. Bandel betul ya, bandel betul. Nah, gitulah. Itulah kisahnya, ya. Jadi, ya, baik. Ada lagi satu pertanyaan mungkin Ustadz? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Dari Ansori Bengkulu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana di dalam hati ada timbul mau bunuh diri? Bahaya ini, Masya Allah. Ya. Subhanallah. Ya, apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan niat itu? Istighfar langsung. Istighfar itu dari setan soalnya, ya, itu dari setan itu. Istighfar langsung. Bisikan-bisikan dalam diri itu ada dua, ya, ada bisikan-bisikan baik, ada bisikan-bisikan setan, ya. Jadi kita harus segera, kalau dia memang betul-betul sudah jelas-jelas dari setan, jelas-jelas buruk, itu berarti dari setan sudah. Istighfar langsung, astagfirullah, istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Jadi walaupun seberapa apapun masalah kita, tapi untuk niat bunuh diri itu kayaknya terlalu berlebihan gitu. Terlalu berlebihan. Masih banyak solusi lain. Betul, banyak solusi lain. Ya memang hidup itu kan begitu ya, perlu dengan dinamika. Ya. Nah, jadi saya mau closing sedikit ya. Saya mau closing sedikit bahwasanya pelajaran manajemen yang bisa kita ambil di sini adalah pertama, berdakwah itu tidak bisa sendirian. Tidak one man show. Nggak boleh berdakwah itu dengan one man show. Kita harus dalam bentuk tim yang solid. Nah, kita bentuk tim yang solid. Inilah jadi PR kita. Ya, kalau kita one man show, kita lagi futur lagi semangat, kita habis digilas. Ya, kita perlu tim. Ditambah lagi pergaulan. Pergaulan puluhan sekarang. Kemudian berdakwah itu harus dengan lemah lembut. Kepada siapa saja. Ya, bayangkan ini kepada Firaun udah jelas-jelas bengis, kejam, menyiksa orang, tetap dengan Allah nyuruhnya. Qaulan layyina, dengan lemah lembut. Apalagi lah kepada orang-orang yang sekarang. Kemudian wajar ada rasa takut dalam berdakwah, ya. Tapi kemudian itu rasa takut itu tidak kemudian membuat kita lantas melemahkan dakwah itu sendiri. Ya, karena kita yakin Allah bilang apa? Asma wa ara. Ya. Innani ma'akuma asma. Nah, ini yang harus kita
betul-betul pegang nih. Jadi begitu kita berdakwah ada rasa takut, kita langsung ingat ini kisah Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku takut. Allah mengatakan, jangan takut. Nah, langsung begitu tuh, langsung kita tanamkan tuh. Jadi ada muncul file dalam diri kita, begitu kita takut dalam dakwah, langsung ada file. Tidak ada perlu rasa takut, karena ini juga jauh dialami oleh Nabi Musa. Begitu. Iya. Jazakallah khair Ustadz atas kesempatan pada hari ini dan materi yang sangat bagus sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepada pemirsa sekalian yang telah menyaksikan program manajemen syariah pada hari ini, kami sangat mengucapkan terima kasih. Dan kepada pemirsa yang telah mengirimkan SMS, kami minta maaf jika belum dibacakan, waktu yang sangat singkat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Jazakallah, sama-sama, masyaallah.